Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok 4 yaitu tentang reaching. Pertama, kita perkenalan dulu. Yang pertama ada Irfani Pratiwi, yang kedua ada Gihardani Arafi, yang ketiga ada saya Luki Dipastio, dan yang keempat ada Glamadia Gala Ayuda, dan ada Vicky Uswatul Korida. Silahkan untuk Saudari Vicky, silahkan untuk dibaca. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan tentang menyiapkan peralatan pencucukan. Yang pertama yaitu pengertian pencucukan. Pencucukan adalah proses pemasukan benang lusi pada dropper, gun, dan sisir tenun. Proses pencucukan atau biasa disebut proses reaching merupakan salah satu proses rangkaian dari proses persiapan pertenunan. Proses pertenunan dimulai dari proses rewinding, winding, kemudian warping, lalu sizing, dan selanjutnya proses reaching. Metode pencucukan ada dua berdasarkan cara melakukan pencucukannya. Yang pertama yaitu mencucuk dengan tangan. Metode ini merupakan cara terbaik untuk mempertahankan kualitas kain yang akan dihasilkan. Tetapi pencucukan ini membutuhkan lebih dari satu orang operator. Nah, yang kedua yaitu pencucukan menggunakan mesin. Proses pencucukan dengan menggunakan mesin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi operator, tetapi masih membutuhkan operator. Nah, yang ketiga yaitu persiapannya yaitu kartu proses. Kartu proses merupakan formulir yang memuat informasi tentang jumlah benang lusi pada BIM yang akan dicucuk, jenis cucukan dan cara pengaturan cucukan gun dan informasi lainnya yang berkaitan dengan konstruksi kain tenun yang akan dibuat. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu peralatan pencucukan. Yang pertama yaitu gun. Gun berbentuk kawat atau flat baja dengan ukuran tertentu. Gun berfungsi sebagai tempat benang lusi dicucukkan. Yang kedua yaitu dropper. Dropper adalah bentuk flat tipis yang di-coating dengan lapisan anti karat dengan ketebalan tinggi, bentuk dan berat tertentu yang menyesuaikan dengan jenis benang, nomor benang yang akan ditenun. Dropper ini berfungsi sebagai penjaga benang putus pada mesin tenun. Yang ketiga yaitu sisir tenun. Adalah alat untuk mengatur kerapatan benang lusi pada kain dan juga berfungsi untuk merapatkan benang pakan ke ujung kain alat tenun. Next. Nah, cara memeriksa kondisi gun, dropper, dan sisir tenun. Yang pertama yaitu cara memeriksa gun dan dropper. Periksa apakah gun dan dropper apakah masih bisa digunakan, apakah tidak korosi, itu harus diperiksa terlebih dahulu sebelum menggunakan proses tersebut, dan selanjutnya harus memeriksa lubang mata gun dan dropper agar sesuai dengan nomor benang lusi yang akan dicucuknya. Yang selanjutnya yaitu memeriksa yang tadi, yaitu memeriksa salah memeriksa kondisi sisir tenun. Yang memeriksa kondisi sisir tenun sebelumnya ini. Nah, yang pertama yaitu periksa nomor sisir tenun. Harus memeriksa sesuai dengan kerapatan benang lusi yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu periksa apakah kondisi sisir tenun itu bisa digunakan atau tidak.
Yang selanjutnya yaitu periksa lubang-lubang sisir tenun. Apakah tidak korosi, lubang-lubang sisir masih dalam kondisi baik, itu harus diperiksa terlebih dahulu. Next. Yaitu yang selanjutnya keterampilan yang digunakan untuk menyiapkan peralatan pencucukan. Yang pertama harus bisa membaca kartu proses, dan kedua memeriksa kesiapan peralatan pencucukan. Yang selanjutnya memeriksa gun, dropper, dan sisir tenun dan melaporkan ketidaksiapan alat. Next. Yang selanjutnya yaitu fungsi BEM lusi. Fungsi BEM lusi untuk menggulung benang-benang lusi yang dipasang pada krel di mesin warping dan atau menggulung benang pada mesin pengajian benang. Cara pemasangan BEM lusi pada dudukannya yaitu memasang BEM lusi pada stand reaching sambil diatur sehingga semua benang lusi dalam keadaan tegang dan posisi sejajar. Tegakkan tali-tali silangnya sehingga semua helai benang lusi dalam posisi sejajar, mudah dipisahkan satu terhadap yang lainnya. Pasangkan dropper sebanyak helai benang lusinya pada dropper bar. Untuk selanjutnya pasangan mata gun pada harness. Yang poin ketiga yaitu keterampilan yang diperlukan dalam melakukan persiapan pencucukan. Memasang BEM lusi, menarik benang lusi dari BEM lusi, dari benang lusi ke straight welding. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Raffi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam jenis cucukan. Jenis cucukan gun dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada cucukan lurus. Yang kedua cucukan dipersingkat terbagi menjadi dua, yaitu cucukan runcing dan pecah. Yang ketiga ada cucukan rangkap, dan yang keempat ada cucukan loncat, dan yang terakhir ada cucukan campuran. Di bawah ada gambar contoh. Lanjut. Macam-macam jenis cucukan. Jenis cucukan gun dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, barusan ada cucukan lurus. Cucukan lurus ialah cucukan yang dikerjakan dengan cara sebagai berikut. Benang lusi dicucuk berturut-turut mulai dari gun ke-1 sampai gun terakhir. Setelah cucukan gun terakhir, benang berikutnya dicucuk kembali seperti cara semula. Yang kedua, ada cucukan dipersingkat. Termasuk jenis cucukan ini adalah cucukan runcing. Jika satu repeat anyaman terdiri dari 8 helai lusi yang bekerja sebagai berikut. Benang lusi ke-1 sampai dengan ke-5 bekerjanya berbeda. Sedangkan benang lusi ke-6 sampai dengan 8 bekerja berturut-turut sama dengan benang lusi ke-4 sampai dengan ke-2. Lanjut. Terus yang ketiga ada cucukan pecah. Gambar di sebelah bisa kita lihat merupakan cucukan dipersingkat dalam bentuk yang berbeda dengan cucukan runcing. Cucukan ini selanjutnya disebut cucukan rusak atau cucukan pecah. Cucukan ini tidak mempunyai bentuk yang teratur. Yang keempat, cucukan rangkap. Jika sejumlah benang lusi secara berturut-turut dalam mata gun dari gun yang sama, kemudian sejumlah lusi yang berikutnya dicucuk dalam gun lain dengan cara yang sama pula, maka cucukan demikian adalah cucukan rangkap. Bisa dilihat juga dari gambar selanjutnya, next. Dan sekarang macam-macam jenis cucukan. Yang terakhir ada cucukan loncat. Untuk menenun kain yang mempunyai total lusi tinggi, digunakan gun lebih banyak daripada gun minimum. Misalnya pada anyaman plain, jumlah gun minimum yang dapat digunakan ialah 2 gun. Terus yang kedua, di bawah ini diberikan pedoman mengenai penggunaan gun anyaman plain. Yang pertama, ada menenun cotton dengan total lusi 20 helai per sentimeter atau 50 helai per inch. Digunakan 4 gun. Lalu selanjutnya untuk tenunan sutra dengan total lusi 120 helai per sentimeter atau 300 helai per inch. Digunakan 6 sampai dengan 10 gun. Dan yang terakhir untuk tenunan wool dengan total lusi 40 helai per sentimeter atau 100 helai per inch digunakan 12 gun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Luki. Silakan. Terima kasih. Di sini akan menjelaskan tentang benang lusi. Yang pertama,
Benang lusi adalah benang yang posisinya searah dengan panjang kain pada kain tenun atau benang yang arahnya memanjang pada bim tenun. Yang ketiga adalah memeriksa kondisi benang lusi pada bim tenun. Benang-benang lusi pada bim tenun yang akan dicucuk terlebih dahulu diperiksa kondisinya. Pemeriksaan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Cek apakah benang-benang lusi berjajar dan tersilang pada tali silangannya dengan benar. Yang kedua, jika ditemukan benang lusi yang putus, disambung terlebih dahulu. Kemudian benang-benang lusi yang menyilang diluruskan sesuai jalurnya. Kemudian ada macam-macam sambungan benang. Macam bentuk sambungan yang dikenal dalam pertenunan yaitu sambungan pilinan, merupakan sambungan pilinan dengan tangan, lusi lama dengan lusi baru disambung dengan cara dipilin menggunakan cairan perekat. Sambungan macam ini digunakan untuk menyambung benang-benang lusi, di mana diperlukan pula untuk mengecek cucukan lama yang mungkin salah selama proses pertenunan. Sambungan berbutir spot knot, sambungan yang dihasilkan dengan menggunakan mesin penyambung benang lusi dan alat penyambung universal merupakan sambungan macam ini. Kelemahan sambungan macam ini ialah mudah lepas kembali pada saat ditarik karena ujung sambungan kurang panjang atau apabila dalam penyambungan benang-benang dengan nomor berbeda atau benang yang licin. Macam bentuk sambungan yang dikenal dalam pertemuan yaitu adalah sambungan mati, lock knot. Sambungan macam ini hanya digunakan apabila benang yang disambung bernomor sama. Sambungan macam ini tidaklah stabil sehingga mudah menimbulkan gaya torsi pada saat ada tegangan yang akan mengganggu dalam proses pertenunan. Sambungan tenun atau yang disebut weaver knot. Sambungan ini merupakan yang sangat cocok pada pertenunan dihasilkan dengan alat Boyce weaver knotter ataupun dengan tangan. Sambungan macam ini biasanya diperoleh dari lolosan atau pada saat operator tenun menyambung benang lusi di mesin tenun. Bentuk sambungan ini memungkinkan sambungan dengan mudah dapat melalui dropper, gun maupun sisil tanpa mengganggu benang di sebelahnya. Cara menyambung benang putus, benang-benang lusi yang putus pada saat proses pencucukan harus disambung dengan menggunakan tangan. Sambungan benang diusahakan ujungnya sependek mungkin sehingga mempermudah proses jalannya benang pada waktu dilakukan penarikan melalui dropper, mata gun, dan sisir tenun. Bisa dilihat gambarnya ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Gala. Terima kasih. Oke. Nomor 6. Cara mencocokkan benang lusi pada dropper dan gun. Berikut langkah cara mencocokkan benang lusi pada dropper dan gun. A. Memasang benang lusi pada standar gulungan benang lusi sambil diatur sehingga semua benang lusi dapat dalam keadaan tenang, tegang, dan dalam posisi sejajar. B. Tegangkan tali-tali silangan sehingga semua helai benang lusi dalam posisi sejajar, mudah dipisahkan satu terhadap yang lain. C. Pasangkan dropper sebanyak helai benang lusinya pada dropper bar. Dropper hendaknya terbagi rata pada dropper barnya masing-masing. D. Pasangkan mata gun pada rangka gun sehingga semua mata gun yang terpasang terbagi rata. E. Pasangkan rangka gun pada standar tempat pencucukan sehingga semua permukaan rangka gun sama tinggi dengan permukaan dropper. F. Lakukanlah pencucukan helai demi helai dari arah sisi sebelah kanan bergeser ke arah sisi sebelah kiri. Next. G. Pencucukan dilakukan secara hati-hati. Tidak ada satu helai pun benang yang terlewat. H. Pencucukan untuk kelompok benang lusi pinggir biasanya dilakukan sekali dua helai benang lusi pada sebuah mata gun dengan maksud agar benang lusi pinggir lebih tinggi kekuatannya sehingga menahan tarikan benang pakan. I.
Setelah pencucukan di atas selesai, barulah dapat dimulai pencucukan pada sisir tenun. Next. 7. Macam-macam cucukan sisir tenun. Jenis cucukan sisir tenun terdiri dari A. Cucukan teratur. Pada cucukan sisir ini, tiap satu lubang sisir dimasukkan benang sama banyak lainnya. B. Cucukan berkelompok. Pada cucukan ini, lubang tidak selalu sama, banyak isinya benangnya, tetapi merupakan kelompok-kelompok yang teratur. Bisa dilihat dari gambar samping. Perhatikan contoh cucukan teratur dan cucukan berkelompok. Pada cucukan sisir berkelompok, lubang sisir nomor 1 berisi 3 helai benang lusi, sedang pada lubang next. Jenis cucukan sisir tenun terdiri dari C. Cucukan tak teratur. Pada cucukan sisir tak teratur, tiap lubang tidak selalu berisi benang lusi sama banyak dan tidak teratur pula, atau tidak merupakan kelompok-kelompok. Seringkali cucukan sisir tidak teratur dinyatakan sebagai berikut. Mencucukkan pada sisir tenun. Benang-benang lusi yang sudah dicucukkan pada dropper dan mata gun selanjutnya dicucukkan pada sisir tenun. Pencucukan dimulai dari sisi sebelah kanan bergeser ke kiri dengan diusahakan semua benang lusi terletak di tengah daerah sisir. Selanjutnya akan disambung dengan saudari Yeni. Keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pencucukan benang lusi. Yang pertama, membaca kartu progres dan gambar cucukan. Yang kedua, memeriksa kondisi benang lusi. Yang ketiga, menyambung benang lusi. Yang keempat, mencucuk benang lusi. Yang kelima, membaca gambar cucukan pada sisir tenun. Yang keenam, memeriksa hasil cucukan pada dropper dan mata gun. Yang ketujuh, memperbaiki kesalahan cucukan. Yang kedelapan, mencucuk benang lusi dari gun pada sisir tenun. Next. Sikap kerja dalam melakukan pencucukan benang lusi. Yang pertama, membaca kartu proses dan gambar cucukan dengan teliti. Yang kedua, memeriksa kondisi benang lusi dengan teliti. Yang ketiga, menyambung benang lusi yang putus dengan teliti. Yang keempat, mencucuk benang lusi sesuai SOP. Yang kelima, membaca gambar cucukan pada sisir tenun dengan teliti. Yang keenam, mencucuk benang lusi dari gun pada sisir sesuai SOP. Yang kedelapan, memeriksa hasil cucukan dengan teliti. Next. Melakukan perawatan sederhana. Yang pertama, membersihkan peralatan pencucukan. Peralatan pencucukan yang meliputi reaching hook, denting hook, sisir tenun, stand reaching harus dijaga kebersihannya dari korosi, debu, dan fly waste. Peralatan tersebut dibersihkan dengan menggunakan alat atau bahan yang disediakan untuk pembersihan. Melakukan perawatan sederhana gangguan pada pencucukan. Gangguan ringan yang terjadi pada peralatan reaching meliputi yang pertama, salah mencucukkan pada kawat gun. Yang kedua, putus benang. Yang ketiga, salah memasukkan benang pada lubang sisir. Next. Melakukan perawatan sederhana mengatasi gangguan yang bisa terjadi pada pencucukan. Yang pertama, jika terjadi salah mencucuk pada kawat gun, tarik benang yang salah cucuk tersebut dari lubang mata gun. Pindahkan ke lubang mata gun dari rangka gun yang seharusnya. Yang kedua, jika terjadi putus benang, sambung benang yang putus dengan benang tambahan yang disediakan untuk menyambung. Luruskan jalur benang dan masukkan kembali ke lubang dropper, mata gun, atau lubang sisir tenun yang seharusnya. Yang ketiga, jika terjadi salah memasukkan benang pada lubang sisir, keluarkan kembali benang-benang yang salah.
cucuk lubang sisir, cucukkan kembali kepada lubang sisir yang seharusnya. Keterampilan yang diperlukan dalam melakukan perawatan sederhana. Yang pertama, mengatasi gangguan ringan atau yang biasa terjadi pada peralatan rigging. Yang kedua, menjaga kebersihan peralatan rigging. Yang ketiga, mengatasi gangguan ringan atau yang biasa terjadi. Next. Sikap kerja dalam melakukan pencucukan benang lusi. Yang pertama, mengatasi gangguan ringan atau yang biasa terjadi pada peralatan rigging sesuai SOP. Yang kedua, menjaga kebersihan peralatan rigging sesuai SOP. Yang ketiga, mengatasi gangguan ringan atau yang biasa terjadi sesuai SOP. Next. Sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Luki. Jadi kesimpulan urutan proses rigging adalah: 1. Persiapan alat dan area rigging yang stand. Yang kedua adalah kondisi hanger stand minimal 3 pieces. Yang ketiga, pastikan penjepit benang tersedia dan bisa digunakan. 4. Gunakan gun harus bebas dari karat dan tidak patah atau rusak. 5. Pastikan posisi gun tidak terbalik. 6. Kondisi dropper harus bersih dan tidak bengkok. 7. Pastikan dropper harus sesuai dengan NE benang dan konstruksi serta panjang dropper harus sama. 8. Pastikan rel dropper dan railgun tidak rusak. 9. Pastikan juga rel dropper dan railgun panjangnya sama dengan standar mesin. 10. Pastikan reed atau sisir sesuai konstruksi atau kebutuhan. 11. Pastikan reed atau sisir sesuai lebar efektif kain. Sekian dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.